Dalam hal ini tentu dilihat, kalau saya secara pribadi sebagai pimpinan mengidentifikasi dalam hal ini adalah pertama melihat dari dilema yang dialami ini, mana dilema yang kaitannya nilai positifnya, nilai positifnya dilema etika khususnya lebih banyak orientasinya ke sekolah, khususnya untuk orang-orang yang ada di lingkungan sekolah. Itu yang kita ikuti. Karena kalau masalah PPDB kami sebenarnya di PPDB ini yang menjadi salah satu tantangan kami, karena anomi masyarakat yang mau memasukkan anaknya ke sekolah kami. Beda dari sekolah-sekolah swasta yang lain, mereka yang sangat senyum mau mencari siswa. Kalau kami alhamdulillah, kita menjemput bola, alhamdulillah. Belum terjadwal, sudah full memang. Jadi seperti itu pelajaran yang kita bisa ambil, bahwa memang sebaik kepala sekolah harus bijak dalam mengambil keputusan dan fleksibel. Iya, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini saya Ardi Lukman Wibowo, CGP Angkatan 6 Kabupaten Pindrang, berkesempatan untuk menyelesaikan salah satu kewajiban saya sebagai calon guru penggerak di modul 3.1 ini, yang dimana saya ingin mewawancarai pimpinan atau kepala sekolah berkaitan tentang dilema etika dan rujukan moral. Jadi tidak perlu berlama-lama lagi, kita akan mewawancarai Bapak kepala sekolah. Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya, bagaimana kabar tak hari ini? Alhamdulillah Ya, sehat. alhamdulillah. Nah, pada kesempatan hari ini Pak, saya punya tugas yang dimana ingin mewawancarai Bapak selaku pimpinan atau kepala sekolah untuk memenuhi persyaratan tugas saya Pak. Jadi sebelumnya saya mau menjelaskan dulu tentang dilema etika atau rujukan moral. Nah, di sini yang seperti kita ketahui bahwa dilema etika itu Pak, atau yang bisa disebut benar versus benar, adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, yang dimana kedua pilihan itu secara moral benar, ya, secara moral benar, tetapi bertentangan juga, ada tentangannya juga. Nah, sedangkan rujukan moral itu benar versus salah, ya, dimana dalam situasi ini terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Jadi ada bimbang, ada rasa-rasa bimbang di sini. Apakah saya harus melakukan dari pihak benar ataupun yang salah? Nah, saya perlu jelaskan di sini bahwa ada 4 dilema etika di sini Pak. Yang pertama itu individu lawan masyarakat, atau individual versus community, yang dimana dalam paradigma ini ada pertentangan antara individu yang berdiri sendiri melawan sebuah kelompok,
yang lebih besar di mana individu ini juga menjadi bagiannya. Nah, bisa juga konflik antara kepentingan pribadi melawan kepentingan orang lain. Jadi kepentingan tak melawan kepentingannya orang lain, atau kelompok kecil melawan kelompok besar. Nah, yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Nah, dalam paradigma ini ada pilihan antara mengikuti aturan tertulis atau tidak mengikuti aturan sepenuhnya. Jadi pilihan yang ada adalah pilihan antara keadilan dan perlakuan yang sama bagi semua orang di satu sisi. Nah, yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan. Di sini Pak, kejujuran itu versus dengan kesetiaan seringkali menjadi nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi dilema. Tentunya dilema etika. Nah, kadang kita itu perlu untuk membuat pilihan antara apakah kita harus berkata jujur dan berlaku setia atau bertanggung jawab kepada orang lain. Nah, kemudian yang selanjutnya ada jangka pendek lawan jangka panjang. Di sini paradigma menjelaskan bahwa sering terjadi dan mudah diamati, kadang perlu untuk memilih antara yang kelihatannya terbaik untuk saat ini dan yang terbaik untuk masa yang akan datang. Jadi paradigma ini bisa terjadi di level personal Pak, dan permasalahannya sehari-hari atau pada level yang lebih luas. Ya. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya ke Bapak, apakah Bapak pernah mengalami kasus dilema etika ataupun kebujukan moral? Saya kira. Oh iya. Ya, kadang kita biasa mengalami dilema etika ataupun rujukan moral. Nah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan ataupun yang Bapak pernah alami antara dilema etika ataupun rujukan moral? Iya, terima kasih. Jadi dalam mengidentifikasi kasus dari dua hal ini, yang pertama versus benar dengan benar, Ya. benar versus benar. Ya. Kemudian yang kedua versus benar versus salah. Ya. Dalam hal ini tentu dilihat, kalau saya secara pribadi sebagai pimpinan mengidentifikasi dalam hal ini adalah pertama melihat dari dilema yang dialami ini, mana dilema yang kaitannya nilai positifnya, nilai positifnya dilema etika khususnya lebih banyak orientasinya ke sekolah, khususnya untuk orang-orang yang ada di lingkungan sekolah. Itu yang kita ikuti. Kemudian yang kedua, kalau mengidentifikasi rujukan moral ini ya tentu jelas kelihatan. Jelas kelihatan bahwa tentu yang baiknya yang kita ambil. Iya, kita berusaha meninggalkan yang jeleknya. Iya. Dalam rangka bagaimana menata sekolah ke depan menjadi lebih baik. Iya. Jadi sebagai kesimpulannya di sini bahwa kita melakukan yang positifnya saja Pak. Ya. Nah, positifnya saja, melakukan hal yang baiknya saja untuk kepentingan sekolah ke depannya. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama Pak, yaitu sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke. Terima kasih. Jadi kalau terjadi hal yang seperti ini, ya setidaknya kita sebagai pimpinan harus melihat ya, dari dua hal yang sama-sama benar itu, tentu di antara nilai yang sama ini ada yang lebih bagus. Artinya mungkin kalau yang pertama itu mengatakan bagus, tapi nilai universalnya itu ke kegiatan yang ada di dalam lingkungan sekolah mungkin tidak terlalu maksimal. Nah, makanya kita memilih mana kasus atau mana hal yang benar itu yang akan kita pilih adalah memilih hal yang memang sangat memiliki nilai-nilai lebih baik ketimbang dengan hal yang benar yang lainnya. Artinya memilih yang terbaik di antara yang baik. Ya. Tentunya itu dengan adanya kesepakatan dengan rekan-rekan teman yang ada di lingkungan sekolah. Terima kasih Pak.
Kemudian, nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Ya, oke, terima kasih. Jadi kalau berbicara tentang langkah-langkah tentu lebih dari satu ya. Iya, iya, iya. Tentu lebih dari satu. Langkah yang pertama adalah itu lebih awal adalah mengidentifikasi dulu Mengidentifikasi bagaimana kasusnya atau bagaimana dilemanya, khususnya di dilema etika. Tentu dilihat yang pertama dulu. Iya. Kemudian yang kedua, kalau sekiranya dilema ini terjadi pada komponen komunitas yang ada di lingkungan sekolah khususnya dulu, ya kita datangkan. Yang kedua kita hadirkan untuk melihat sejauh mana langkah yang mereka harus lakukan dari dua dilema itu. Kalau misalnya ada dilema etika yang sama-sama benar, nah kita hadirkan orangnya tentang hal itu. Kemudian yang ketiga, membangun kebersamaan dalam rangka bagaimana memilih, itu tadi. Artinya memilih mana dilema etika yang lebih potensial kita lakukan. Iya, iya. Dalam rangka pengembangan, khususnya pengembangan pendidikan, pengembangan sekolah dan sebagainya. Nah, dengan catatan bahwa itu tidak menghilangkan komunikasi yang baik antara stakeholder sekolah dengan lingkungan sekolah dan sebagainya. Ya. Oke, terima kasih Pak. Jadi tidak menghilangkan komunikasi antara stakeholder dengan pihak sekolah. Ya. Saya kira ini sangat menarik Pak, dengan pengalaman-pengalaman yang Bapak pernah lalui. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Hal-hal apa saja? Nah, jadi oke. Jadi kalau dianggap mana yang lebih bagus dari langkah-langkah tadi di atas, yang paling bagus itu menurut saya secara pribadi sebagai pimpinan adalah duduk bersama. Nah, ya, duduk bersama untuk mencari jalan yang terbaik. Karena kalau sepihak yang menetapkan tentu banyak hal yang bisa biasa langkah-langkahnya tidak tepat. Tapi kalau banyak yang berpikir untuk melakukan hal itu, saya kira akan lebih bagus melihat sini. Oh, baik. Ya, saya kira begitu. Ya, jadi di sini apalagi kita sudah ada tradisi di budaya kita itu ada istilahnya tudang sipulung Pak ya, untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal dengan pemahaman yang lebih bagus lagi. Nah, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Iya, saya kira ada. Artinya perlu ada jadwal, perlu ada aturan tentang bagaimana hal itu. Karena di dalam lingkungan orang banyak itu tentu karakter berbeda. Ya, karakter setiap orang berbeda. Jadi karena itu perlu ada semacam jadwal untuk menatang, melihat hal-hal apa yang perlu diperbaiki dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan itu. Ya. Jadi memang perlu ada ada jadwal yang harus kita siapkan. Ya. Di sini setelah Bapak melakukan jadwal tertentu, apakah itu Bapak langsung menyelesaikan di tempat secara langsung atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Misalnya bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya. Artinya dalam hal ini kalau secara pribadi dilihat kondisinya. Artinya kalau sangat mendesak, diajak di tempat tertentu untuk menyelesaikan itu. Artinya kalau sangat krusial ceritanya, Sangat krusial. kalau hanya yang biasa-biasa dilemanya yang mungkin bisa kekeluargaan, tidak perlu menunjuk satu tempat tertentu. Ya. Kita hanya bisa sambil jalan atau apa dan sebagainya, duduk menyapa begitu, memperbaiki. Ya, tidak ada artinya kalau hal yang sifatnya sangat penting dan harus menghadirkan beberapa orang, ya dijadwal di tempat-tempat tertentu untuk menyelesaikan hal itu. Baik, Kalau sifatnya sangat penting. ya. Nah, selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Apakah ada orang kepercayaan yang Bapak
diri atau bagaimana? Artinya seorang pemimpin itu tidak boleh mensertai. Ya, Artinya tidak boleh kepalanya saja yang benar. Artinya seorang pemimpin harus mampu melihat, karena di dalam struktur organisasi itu ada dari yang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Karena misalnya dari kepala sekolah, urusan. Nah, tentu harus berdasar pada anak tangga itu. ya, Artinya kalau ada hal-hal tentunya diharapkan ada orang lain yang bisa membantu. Nah, mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan sebagainya, termasuk komite sekolah untuk menyelesaikan satu dilema kalaupun terjadi satu dilema. ya. Jadi dalam artian di sini pimpinan tidak bergerak sendiri, Ya, melainkan tidak otoriter. iya tidak otoriter. Jadi tidak egois juga. Egois, ya. Jadi meminta pendapat atau saran-saran juga dari Iya. teman-teman untuk bisa menyelesaikan suatu masalah atau kasus. Nah, selanjutnya Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, nah pembelajaran apa yang Bapak bisa petik dari pengalaman atau bagaimana caranya Bapak mengambil keputusan dalam dilema etika ini? Oke, jadi kalau pembelajaran apa yang bisa diambil? Ya, Tentu ada beberapa pembelajaran. Di antaranya adalah satu, lebih mematangkan diri pribadi. lebih mematangkan diri pribadi. Yang kedua, merasakan pentingnya yang namanya kebersamaan dalam menetapkan sesuatu. Dengan hadirnya beberapa orang, lebih mudah menyelesaikan sesuatu. Artinya kebersamaan itu sangat penting dalam rangka menyelesaikan sesuatu. Dan dari kasus-kasus itu akan menambah pemahaman kita menjadi lebih dewasa dalam berpikir, dalam menetapkan sesuatu. Oke, saya kira begitu. Iya Pak. Satu lagi Pak, di sini mungkin ada pesan-pesan yang bisa Bapak sampaikan terkhusus kepada saya sebagai CGP ke depannya. Ya. Jadi harapan saya harus lebih progresif ke depan, harus lebih proaktif dalam rangka menyikapi situasi dan kondisi saat ini. Artinya kita tidak boleh terlena, harus berjalan sesuai dengan kondisi perkembangan zaman yang ada saat ini. Ya. Jangan pernah kita tinggal berpangku tangan, tapi mari bergerak seperti harapannya calon guru penggerak. Salam bahagia. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Pada hari ini sudah diberi izin kesempatan untuk bisa mewawancarai Bapak. Ya, terima kasih Pak. Pada kesempatan hari ini sudah diberi waktu untuk bisa berkomunikasi, untuk bisa mewawancarai Bapak. Semoga kedepannya kita bisa saling berkolaborasi, tentunya terkhusus untuk peserta didik kita kedepannya agar lebih baik lagi. Ya, saya kira demikian Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini adalah wawancara kedua untuk pemimpin ataupun kepala sekolah dari SD IT Aliklas yang dimana dipimpin oleh Bapak Elba Prima. Ya. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan mewawancarai Bapak Elba terkait tentang dilema etika ataupun bujukan moral. Nah, dalam kasus ini Bapak Elba akan menceritakan terkait tentang apa yang dialami pada persoalan di sekolah ini. Ya. Baik Pak, sebelumnya sebelum saya memulai ada sedikit saya mau sampaikan dulu terkait tentang dilema etika dan bujukan moral. Nah, seperti kita ketahui Pak bahwa dilema etika itu Pak yang adanya benar lawan benar. Ya, jadi situasi yang terjadi ketika seseorang itu harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar, tetapi bertentangan. Ya, seperti itu Pak gambarannya. Sedangkan bujukan moral itu adalah benar lawan salah. Nah, dalam situasi ini
yang terjadi ketika seseorang itu harus membuat keputusan antara benar dan salah. Nah, itu seputar gambaran tentang hari ini, Pak. Nah, selanjutnya Pak, saya sedikit bahas tentang dilematika. Itu ada 4. Yang pertama itu individu lawan masyarakat, yang dimana dalam paradigma ini ada pertentangan antara individu yang terdiri sendiri melawan sebuah kelompok yang lebih besar, dimana individu ini juga menjadi bagiannya. Kemudian yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Dalam paradigma ini ada pilihan antara mengikuti aturan tertulis atau tidak mengikuti aturan sepenuhnya. Pilihan yang ada adalah memilih antara keadilan dan perlakuan yang sama bagi semua orang di satu sisi. Itu rasa keadilan melawan rasa kasihan. Kemudian yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan. Kejujuran dan kesetiaan seringkali menjadi nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi dilema etika. Kadang kita memang perlu untuk membuat pilihan antara berkata jujur dan berlaku setia. Seperti yang disampaikan tadi, di sini ada berlaku jujur dan berlaku setia kepada orang lain. Yang keempat, jangka pendek lawan jangka panjang. Paradigma ini Pak paling sering terjadi dan mudah diamati. Paling sering terjadi dan mudah diamati. Kadang memang perlu untuk memilih antara yang kelihatannya terbaik untuk saat ini dan yang terbaik untuk masa yang akan datang. Itu seputaran tentang dilema etika, Pak. Sekarang di sini saya ingin bertanya, Pak, tentang dilema etika atau bujukan moral. Yang saya ingin tanyakan, apakah Bapak pernah mengalami salah satu daripada kasus tersebut, yaitu dilema etika ataupun bujukan moral? Iya, terkait masalah kasus yang Bapak tanyakan terkait dengan dilema etika atau bujukan moral itu, memang kami merasakan dalam beberapa hal kasus-kasus. Salah satunya ini yang berkaitan tentang masalah penerimaan siswa baru. Iya, dalam penerimaan siswa baru itu terkadang kita harus bersikap kita harus bersikap bagaimana bijak dalam mengambil sebuah keputusan. Mengambil sebuah keputusan dalam kasus-kasus tertentu yang terjadi dalam penerimaan peserta didik baru. Jadi di sini kita harus bijak dalam mengambil keputusan, Pak, dalam melakukan suatu kegiatan atau yang seperti tadi Bapak bilang, yaitu terkait tentang PPDB. Penerimaan peserta didik baru. Sekarang Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Bisa salah satu. Kasus seperti yang saya sampaikan tadi terkait dalam penerimaan PPDB, kami berikan gambaran karena kami di sini kan alhamdulillah SD Ta'lim Kelas itu salah satu sekolah yang terbesar di Kabupaten Tangerang yang menerima yang siswanya sekarang tuh hampir dibilang 680. 600, Pak, ya. 600 Alhamdulillah sekali. Dan akan hampir sampai 700 gitu. Dan ini membuktikan bahwa anonim masyarakat untuk memasukkan anaknya di sekolah kami ini sangat antusias. Dengan melihat kondisi sekolah kami yang menjadi persaingan ketat dan di mana orang tua persaingannya ini bukan antara sekolah dengan sekolah, betul. Tapi persaingan ini antara orang tua. Karena kita juga dalam penerimaan PPDB itu sangat terbatas. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana kita mengambil sebuah keputusan? Terkadang kami kan di sini punya sekolah, TKI Ta'lim Kelas. TKI Ta'lim Kelas itu rata-rata siswanya mau memasukkan anaknya di SD Ta'lim Kelas. Sedangkan di pihak
di luar yang tidak menyekolahkan anaknya di SD tadi TK Itali kelas, itu mereka juga tertarik untuk masukkan anaknya di SD Itali kelas. Ya seperti itu. Jadi bagaimana kita harus mengambil keputusan ya untuk bagaimana bisa memberikan fasilitas peluang kepada masyarakat umum ya yang mau masukkan anaknya di sekolah kita. Jadi seperti itu. Jadi kita harus bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan. Oke, baik. Jadi di sini saya ambil garis besarnya memfasilitasi para orang tua untuk memasukkan anaknya di SD ya. Betul seperti itu. Nah, terkait itu Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan dalam mengambil keputusan di sekolah? Iya, jadi dalam misalnya terutama untuk kasus-kasus yang tadi Bapak sampaikan, di sini kan ada dua kepentingan yang sama. Iya. Nah, ada yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan seperti tadi Bapak katakan. Jadi, baik. Jadi langkah-langkah yang ini kami lakukan, ya. Kami memberikan kesempatan, artinya sikap kami untuk di TK, TK Itali kelas itu bukan kami berikan jaminan untuk masuk, artinya bukan kami memberikan skala prioritas untuk TK Itali kelas untuk masuk, tetapi kami juga memberikan kesempatan ya kepada pihak luar masyarakat untuk memasukkan anaknya di sekolah kami. Karena langkah-langkah yang kami lakukan, terkadang kami memberikan peluang beberapa ruang ya beberapa siswa yang dari umum itu untuk masuk di sekolah kami. Karena adanya satu hal itu adanya beberapa itu kepentingan misalnya. Kepentingan, kemudian juga kita tidak terlepas dari masyarakat masyarakat yang dimana mereka sangat membutuhkan dia untuk menyekolahkan anak kita di TK Itali kelas. Juga banyak masyarakat umum yang dari situ masuk anaknya di TK, tetapi kita tidak memungkiri bahwa ada masyarakat atau dari pemerintah yang memasukkan anaknya di sekolah kita. Jadi caranya, langkah-langkah yang kita lakukan itu kita memberikan porsi 80% dari TK untuk masuk di SD, kemudian selebihnya itu dari masyarakat untuk masuk. Iya, seperti itu yang kita lakukan. Saya rasa sekali dilema yang Bapak alami. Jadi di sini kita juga jangan sampai menjaga-jaga masyarakat itu menganggap bahwa SDIT itu hanya menerima lulusan dari TK saja, tidak membuka untuk umum. Ya itu yang membuat kita menjadi dilema. Makanya kita memberikan porsi itu. Kata kita memberikan skala prioritas untuk TK dan kelas, tetapi kita memberikan juga peluang. Artinya silahkan berkompetisi. Berkompetisinya itu siapa cepat dia dapat. Siapa cepat dia dapat. Seperti itu. Karena dalam sistem pendidikan sekarang untuk anak TK untuk tes itu sudah tidak kita lakukan. Tidak memakai kita tidak memang dilarang memang untuk menggunakan tes. Sedangkan kita menerima siswa itu hanya 112. 112. Jadi memang, dan sedangkan dari TK Itali kelas itu yang tamatan dari TK Itali kelas itu melebihi dari 112. Bahkan ada 130. Itulah yang menjadi kita terkadang dilema, karena di sisi lain kritikan-kritikan dari orang tua yang tidak bisa masukkan anaknya, karena kenapa saya dari TK Itali kelas kenapa tidak bisa masuk? Bukan persoalan bahwasanya kita tidak memberikan fasilitas sebenarnya, tapi kita memberikan prioritas. Kami sudah memberikan himbauan kepada TK Itali kelas bahwa silakan tanggal sekian kita itu mau lakukan PPDB. Jadi kalau misalnya kita berikan kesempatan mau dari luar, jadi ketika misalnya sudah waktunya dan mereka tidak ada, mungkin biasanya mereka tidak dapat. Begitu juga dari masyarakat lain. Bahkan ada yang datang mau dimasukkan anaknya. Padahal itu sudah full. Makanya kami bilang minta maaf. Kami tidak bisa lakukan itu karena kami sudah punya prosedur. Bahkan kami sudah tidak buka flyer. Tidak buka flyer lagi untuk pendaftaran. Tidak menyebarkan flyer lagi untuk pendaftaran itu.
Ya karena alumni masyarakat itu sudah tahu di bulan-bulan seperti ini itu sudah waktu-waktunya untuk PPDB. Ya seperti itu Pak. Ya, sangat menarik ini kasus yang Bapak alami. Tentunya juga itu di background atau di belakang layar tentunya kita juga merasa pusing itu. Iya. Ya, kita merasa dilema terkait masalah seperti itu. Nah, sekarang, nah ini hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang Bapak alami seperti Iya. itu di Lima OJK? Hal-hal yang selama ini dianggap efektif Iya. dalam mengambil keputusan itu seperti apa yang saya sampaikan tadi. Iya, yaitu kita memberikan peluang, ya strateginya itu peluang kepada masyarakat dengan 20%. Oh, Iya, betul ya. 80% itu 80% untuk dari lulusan TK, dari TK. TK. Nah, seperti itu yang harus kita Iya, iya. mengambil keputusan. Ya, Baik, seperti baik. itu. Walaupun memang ya kita dilema juga karena benturan-benturan dari masyarakat luar itu biasa terkadang datang kenapa seperti ini kenapa seperti Iya, ini. iya. Dan layaknya memang untuk keputusan langkah berikutnya ya harus ada SDT di kelas tersebut. Harus Saya ada tadi langkahnya 20% 20%. dari masyarakat luar. Iya. Masyarakat TK juga masyarakat tapi kita prioritaskan dari TK kita kan. Iya, iya. Dari TK juga 80%, kemudian langkah yang berikutnya supaya bisa menampung Iya. ya menampung orang tua yang mau mendaftarkan anaknya harus ada SDIT dari kelas 02. Harus ada SDIT Iya. alih kelas 02. Menarik sekali Pak. Ya. Selanjutnya Pak, di sini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Iya, tantangannya ya Bapak. Yang gitu. Ya itulah tantangannya itu termasuk dari masukan dari masyarakat. Masukan dari Iya, masyarakat. kritikan dari masyarakat. Iya, terkait PPDB. Bahkan di internal kita seperti itu. Ya, di internal kita itu kayak seperti guru-guru kita yang punya keluarga. Iya, Iya, betul. atau di yayasan di lingkungan yayasan kita yang punya keluarga juga mereka mau masukkan anaknya, terkadang mereka punya keluarga yang memasukkan anaknya itu juga ya dilema artinya dengan kasus yang seperti itu. Iya, seperti itu Pak. Ya, ya, ya. Jadi tentunya juga guru-guru juga sini mau mengambil kesempatan Iya, untuk kesempatan. ini. Iya. Tapi karena kita menyamaratakan Iya, semua, menyampaikan. Jadi dengan caranya itu ya datang cepat. datang cepat, Iya, siapa cepat yang dapat. Ya, oke. Nah sekarang Pak, apakah Bapak itu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Itu apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat secara langsung atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Oke, baik, kami di sini kan punya struktur dalam kepanitiaan PPDB. Tentunya kami menyelesaikan masalah-masalah seperti itu yang kami hadapi itu kami biasa langsung musyawarah. Langsung musyawarah. Iya, musyawarah karena kami sudah kan ini sebenarnya ini waktu-waktu PPDB nih. Oh, Ya, waktu tanggal 13 itu sudah Tanggal kan? 13 Iya. ya? Oh, Kami sampaikan ya tanggal 13 sebelum masuk itu sudah full sebenarnya. Iya, kalau kita analisis itu sudah full. Bahkan sudah melebihi. Jadi tinggal menunggu tanggal 13 siapa Iya. cepat. Iya, sebelum sebelum Tanggal terbukanya 3 tanggal pembukanya ini sudah full semua. Iya, sepertinya sudah full. Jadi tinggal Alhamdulillah, iya. seperti itu. Nah, yang kita lakukan dengan kasus seperti itu untuk menyelesaikannya ya kita lakukan dengan musyawarah. Rapat kepanitiaan PPDB. Iya, rapat kepanitiaan PPDB. Jadi saya kasih contoh kasus kemarin kita mengambil kebijakan kita prioritaskan kita khususkan di TK. Ya bukan prioritas khususkan. Iya. Jadi semua dari TK itu sudah kita terima. Iya, oke. Yang mendaftar di TK 94. 94. Kemudian di sisi lain, ini kan sisanya dari 112 Iya. dari masyarakat. Nah, dari masyarakat. Sedangkan di sini kan kita menerima ada laki-laki ada perempuan. Iya. Ternyata laki-laki itu cuma tinggal dua. Sisa 2. Sisa 2, selebihnya itu perempuan. Nah ternyata setelah dianalisis
mana dari umum atau keluarga yang memasukkan anaknya laki-laki. Ya kan kita bingung. Kita dilema ceritanya. Ya, jadi kita lakukan musyawarah. Caranya adalah kita tidak mengkhususkan TK tapi prioritaskan. Ya, prioritaskan dengan memberikan peluang dari masyarakat, silahkan datang. Oke, begitu dia ada TK cepat juga datang. Jadi kita sudah lakukan musyawarah itu. Ya itu yang kita lakukan sekarang. Jadi hasil keputusannya seperti apa yang saya sudah sampaikan kepada kita. Berarti itu terjadwal ya? Iya, terjadwal. Terjadwal dengan musyawarahnya, ya mengambil keputusan. Adapun untuk langkah-langkah nanti pada saat penerimaan itu nanti dilihat. Jadi bahan evaluasinya. Evaluasi. Sangat menarik ini. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilematika? Oh, baik. Nah, alhamdulillah kami di sini punya tim, namanya tim manajemen. Jadi kami di tim manajemen ini adalah bagaimana kita bertukar pikiran bersama tim-tim. Tim kita itu dari Wakasih kurikulum, Wakasih kesiswaan, Wakasih kurikulum khas. Kita berkumpul bermusyawarah yang dimana mereka adalah salah satu faktor untuk membantu dan mempermudah untuk mengambil sebuah keputusan itu. Dan kemudian kami libatkan juga yayasan. Yayasan. Jadi kami tetap berkoordinasi dengan yayasan terkait hasil apa yang kami bicarakan, kemudian kita diskusi, kemudian diputuskan bersama dan mengambil langkah itu. Jadi yang berpengaruh dari pihak yayasan, kemudian tim manajemen yang membantukan. Berarti di sini kalau berbicara soal tim, berarti adanya kolaborasi antara sesama guru dengan kepala sekolah dan petinggi tinggi. Iya, seperti itu. Nah, ini tidak terasa waktu, Pak. Iya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di lima etika? Baik, dalam mengambil keputusan pelajaran yang bisa kita dapat bahwa sebagai seorang pemimpin itu harus betul-betul bijak dalam mengambil keputusan. Iya, bijak, tidak diskriminasi, ya, kemudian fleksibel, harus fleksibel. Iya, harus fleksibel karena sebagai seorang pemimpin itu harus senantiasa melihat kondisi dan keadaannya. Iya, karena kalau satu langkah salah itu akan bersifat fatal. Iya, bersifat fatal, betul. Karena kalau masalah PPDB kami sebenarnya di PPDB ini yang menjadi salah satu tantangan kami karena anomi masyarakat yang mau memasukkan anaknya ke sekolah kami. Beda dari sekolah-sekolah swasta yang lain, mereka yang senyap-senyap mau mencari siswa. Kalau kami justru yang datang. Iya, kita menjemput bola, alhamdulillah. Walaupun belum terjadwal, sudah full memang. Jadi seperti itu pelajaran yang kita bisa ambil, bahwa memang sebagai kepala sekolah harus bijak dalam mengambil keputusan dan fleksibel. Iya, seperti itu. Dan selalu berkolaborasi. Berkolaborasi, kerjasama, bersama dengan tim, bersama dengan manajemen, bersama dengan yayasan, agar setiap dari komunitas itu, kolaborasi itu ada ide-ide yang dituangkan. Karena kita sebagai kepala sekolah ini jangan merasa seperti pemimpin yang otoriter yang hanya mau mengambil keputusannya sendiri. Tetapi kita harus mengambil keputusan dari anggota tim dengan cara kolaborasi dan dengan cara berkomunikasi yang baik, seperti itu. Terima kasih, Pak. Jadi di sini yang pesan yang saya petik, yang bisa saya petik pada hasil wawancara, jadilah seorang pemimpin yang bijak. Iya, yang bijak. Kemudian jadilah seorang pemimpin yang fleksibel. Kemudian dapat berkolaborasi, bekerja sama dengan tim. Dan satu hal, kepala sekolah itu tidak boleh ego. Iya, betul. Tidak boleh ego. Tidak boleh mengutamakan, mementingkan egonya sendiri. Dalam mengambil keputusan. Tanpa mementingkan
guru-guru yang ada di sekitar. Oke, syukron Ustadz, pada kesempatan hari ini sudah diberi waktu untuk mewawancarai Bapak tentang kasus yang biasa Bapak alami terkait dilema etika ataupun rujukan moral. Ya, sekali lagi saya ucapkan syukron kasiran Bapak sudah diberikan kesempatan hari ini. Baik, terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.